Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah dari tempat ini dan dari hidup kami terus mengalir Tuhan akan nyanyian, pujian, penyembahan, nada-nada yang senada dengan surga Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terima semua pujian kami, Engkau sempurnakan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mau menggali akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau buka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menangkap semua yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita masih temanya sama sampai 12-12 nanti kita dilantik menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Jadi pasti firman-Nya hari-hari ini ngarah-ngarahnya ke situ terus. Amin. Supaya kita semakin diperlengkapi, semakin mantep. Nanti kalau kita melakukan deklarasi generasi bintang, kita dilantik jadi generasi bintang. Itu benar-benar paham ya saudara ya. Kalau anak sekolah tuh gurunya nerangin lagi sampai ngelotok katanya gitu ya. Padahal kalau ngelotok tuh lepas ya artinya ya. Cuman kalau istilahnya kita sekolah itu sampai ngelotok gitu. Kalau ulangan pasti mantep gitu ya. Nah jadi saudara hari ini kita masih temanya menjadi teladan ya. Karena salah satu ciri bintang itu apa? Dia itu menjadi penuntun kepada kebenaran. Ingat ya sharing saya yang pertama kali tentang menjadi bintang itu. Salah satunya itu dia itu menjadi teladan, menjadi panutan, karena gini. Di dalam kegelapan dia yang bersinar sendiri. Artinya apa? Dia akan dilihat. Nah, jadi kalau nanti hidup kita dilantik menjadi generasi bintang, itu artinya kita harus mulai bertanggung jawab dengan sinar yang akan kita pancarkan. Saya ulangi sekali lagi. Setelah kita nanti tanggal 12-12 itu dilantik menjadi generasi bintang. Itu artinya kita bertanggung jawab dengan sinar yang akan kita pancarkan. Karena itu pasti akan dilihat orang. Amin. Jadi kita nggak bisa bersembunyi lagi di dalam kegelapan. Kita akan menjadi orang yang terlihat. Dan di dalam nama Yesus saat ini, mari kita menjadi orang-orang yang akan dilihat dan kita bertanggung jawab dan kita seperti khotbah yang kalau nggak salah Ko Yong Yong katakan, kita bertanggung jawab untuk tetap fusi, untuk tetap ada pancaran sinar. Kemarin anak saya ditebakin sama Freddy di perjalanan ya, saya lupa perjalanan kemana, tapi kamu tuh bintang gitu kata Freddy. Kamu tuh mukanya bersinar-sinar seperti bintang. Wah, papahnya itu jago ngerayu anaknya lah. Jadi saya yakin kalau nanti suatu saat dia dirayu cowok udah gak mempan. Karena papahnya lebih sering merayu dia ya, itu bagusnya ya. Jadi kalau anak dari kecil sering dirayu bapaknya, nanti kalau ada cowok ngerayu, biasa aja gitu. Karena papahnya udah sering ngerayu. Papahnya ngomong, aduh Kean kamu tuh mukanya bersinar-sinar seperti bintang. Terus Keannya jawab, nggak kayak bulan gitu ya. Karena kalau papanya ngomong dia biasanya tuh nggak romantis balik tapi suka nyentak-nyentak gitu, nggak tahu kenapa galak banget. Dia ngomong nggak kayak bulan. Oh ya enggak kata papanya. Karena bulan itu tidak bersinar sendiri. Bulan itu pelajaran kita zaman dulu, saudara ingat? Bulan itu hanya menerima sinar dari matahari. Dan dia cuman sekedar nerima, memancarkan ya. Tapi kalau bintang itu beda. Dia memiliki sinarnya sendiri. Ya, karena ada reaksi fusi itulah ya, yang fisika itu ya. Dia itu mana? Jadi kita itu saudara jangan hanya kayak bulan. Ya, hanya memancarkan, tidak. Hanya merefleksikan. Tapi kita itu harus punya sinar sendiri. Nah, jadi nanti kalau generasi bintang dilantik ya, kita itu harus nyadar, oh saya ada tanggung jawab baru. Ya, yaitu saya harus bersinar dan saya harus menyinari orang lain, saya harus menjadi teladan, orang melihat hidup saya gitu ya. Jadi hari ini temanya adalah bagaimana kita itu selalu bisa menuntun orang kepada kebenaran ya, dan selalu memancarkan cahaya seperti yang Tuhan inginkan. Nomor 1, kita baca dulu ayat-ayatnya ya. Coba ditayangkan 1
Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, kata Tuhan Yesus, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Next. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang keteladanan. Ya, dia ngajarin untuk membasuh kaki. Artinya apa? Kamu harus saling menundukkan diri. Nah, dia ngomong ke murid-muridnya nih, kamu itu, murid-muridnya itu paling sering gini saudara, saingan. Ya, murid Tuhan Yesus di Alkitab apakah mereka itu ngerti cara basuh kaki sebelumnya? Gak ngerti. Murid Tuhan Yesus senangnya saingan. Ya, ada ayatnya. Mereka berdiskusi dan mereka saling bertengkar untuk menetapkan siapa yang terhebat di antara mereka. Nah, isinya gitu-gitu tuh. Sebenarnya kayak kekanak-kanakan banget. Tapi itu yang dihadapi Tuhan Yesus dan itulah sifat manusia. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kamu nih teladani aku nih, contoh aku. Ya, kamu udah tua-tua kayak gini, masih kayak anak kecil. Masa diskusinya bukan diskusi kebenaran firman, malah diskusi siapa yang terhebat. Siapa yang paling jago, siapa yang paling disayang Tuhan Yesus. Ampun kata Tuhan Yesus. Tak ajarin basuh kaki, saling menundukkan diri. Nah jadi Tuhan Yesus itu menerangkan dan hidupnya itu berkata, ayo kita ini adalah seperti apa? Aku guru. Aku adalah Tuhanmu. Ya. Jadi kamu harus nurut aku, teladani aku. Nah jadi pelajaran keteladanan ini Alkitabiah ya saudara ya. Nah next 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 ini juga berkata tentang keteladanan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jadi saudara, jangan pernah excuse alias berkata alasan bahwa yang penting kan hati, ya nggak boleh ya. Karena Tuhan Yesus berkata, jadilah teladan dalam hal yang terlihat. Amin. Ayo ulangi, dalam hal yang terlihat. Ya. Jadi nggak boleh excuse, banyak orang Kristen ngomong, ya, yang penting kan hati. Walaupun saya itu pelit, tapi sebenarnya hati saya itu murah hati. Lah ya gimana? Gak bisa, ya. Engkau harus memancarkan sinar, artinya perbuatanmu itu sama dengan hatimu. Ya. Banyak orang yang excuse-nya juga gini. Ya. Saya itu ngomongnya keras, atos. Tapi sebenarnya hati saya tuh lembut, baik. Nah, saudara maaf ya. Tuhan berkata, dalam perkataanmu kudu menjadi teladan. Jadi kalau hatimu baik, tapi perkataanmu gak baik, itu belum menggenapi firman ini. Belum generasi bintang. Karena saya tuh gini, memang susah untuk mengubah kebiasaan. Ada orang yang kebiasaannya ngomongnya itu memang keras misalnya atau nyakitin orang terus, nusukin orang terus. Tapi dia bilang aku tuh sebenarnya baik, gak bermaksud. Nah, tapi hari ini Tuhan berkata gak boleh. Kau harus berubah supaya orang diberkati lewat hidupmu. Engkau harus berubah supaya orang merasakan sinarmu. Engkau harus berubah supaya orang merasakan kemanisanmu. Itu harus. Itu adalah keteladanan. Saya punya sifat jelek. Saudara juga punya sifat jelek. Sifat jelek kita berbeda, dosa kita berbeda. Benar? Jangan menghakimi. Nah ini nih khotbahnya ini hari ini buat dia. Yang ngomongnya suka akas. Nah, saudara mungkin ngomongnya gak akas. Tapi engkau punya hal yang lain yang perlu dirubah. Hari ini selidiki. Apa yang harus kita rubah untuk kita bersinar dan menjadi teladan bagi orang-orang lain. Karena kita tugasnya menuntun orang kepada kebenaran. Ya, jadi hari ini kita harus belajar menjadi teladan ya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih. Saya orangnya emang suka
ngelanggar lalu lintas, tapi saya cinta Tuhan. Nah, kata Pak Ridwan ngomongnya itu tidak boleh. Jangan habis WL terus di jalan melawan arah. Ya, itu namanya apa? Tidak menjadi teladan bagi orang-orang. Karena tingkah lakunya masih lain sama hatinya. Ya, jadi hati dan tingkah laku berintegritas sama, ya, sinkron, ya. Dalam kasih, ya. Saya cinta Tuhan, tapi saya nggak bisa mengampuni, nggak boleh juga, ya. Karena dalam kasih itu orang bisa melihat, ya. Kesetiaan, ya. Saya itu kelemahannya. Nah, ini ada juga. Saya itu cinta Tuhan. Saya cinta istri saya. Tapi saya nggak bisa berhenti selingkuh. Nah itu juga salah saudara. Karena tidak bisa jadi teladan dalam kesetiaan. Istrinya bingung. Lah ya cinta tapi kok nggak setia. Tidak menjadi teladan dalam kesetiaan ya. Karena namanya selingkuh itu juga penyakit yang harus kita obatin. Ya, kalau nggak bisa ya harus bisa. Harus berusaha sampai bisa. Ya, kita itu semua bisa belajar. Hidup ini bisa belajar. Apapun negatif, kenegatifan dalam hidup kita. Kalau kita mau berusaha berubah dengan pertolongan Roh Kudus, saya ucapkan dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa, amin. Ya, semua dalam kesucian, kesetiaan, semua kita harus menjadi teladan. Oke, jadi ada 4, nanti boleh saudara tambahkan sendiri, tapi saya hari-hari ini nih Tuhan waktu saya berkata dapat tema tentang teladan ini, tiba-tiba banyak contoh-contoh yang muncul baik di Instagram, baik di WA, baik di cerita-cerita orang. Saya itu banyak hari-hari ini mendapat tentang teladan ya. Pertama, ciri orang yang menjadi teladan adalah orang lain ingin menjadi seperti engkau. Ya, itu artinya orang. Nah, saya itu dengar cerita dari Tante Ina waktu beberapa waktu lalu. Nggak tahu Tante Ina masih ingat tidak? Ada seorang hamba Tuhan di kota Cirebon ini. Yang dia itu luar biasa cinta Tuhan. Luar biasa jadi teladan bagi orang lain. Ya, dan dia itu semangatnya luar biasa saudara. Ya. Dia adalah salah satu penggerak jaringan doa sekota. Dan saudara tahu, dia kalau ngajakin Mamah Nani untuk ikut doa sekota, berapa kali miss call? 11 kali. Ada di sini yang berani 11 kali miss call Ibu Nani? Saya rasa tidak ada. Tapi dia adalah satu-satunya orang yang bisa miss call Mama 11 kali. Untuk sampai Ibu Nani angkat dan berkata, Bu nanti ikut ya jaringan doa sekota bulan depan. Lalu sampai Ibu Nani bilang iya, baru dia selesai. Dia orangnya luar biasa, dia penggerak jaringan doa. Saya nggak akan sebut nama, tebak sendiri. Dan dia adalah orang yang cinta Tuhan. Tiap kali ada persekutuan gereja-gereja, dia pasti ada. Karena dia itu sangat terbeban untuk kota ini. Dan dia itu sangat antusias. Ya bekerja untuk Tuhan. Dan saya bisa melihat dia tuh gak punya agenda. Kalau kerja dia tuh benar-benar memang mau. Bukan karena pengen ini pengen itu enggak. Dia kerja tanpa agenda, kelihatan tulus ya. Tapi saudara, saya itu suatu saat pernah bertanya-tanya sih. Ini orang cinta Tuhan jadi pendeta gini, kira-kira anaknya mau gak ya jadi kayak dia? Karena kebanyakan pendeta anaknya gak mau jadi kayak dia. Sebel. Pokoknya saya gak mau jadi hamba Tuhan. Ya. Pokoknya saya itu istilahnya udah jadi orang sekuler aja. Duitnya lebih banyak. Kalau kayak papa susah hidupnya. Biasa banyak anak hamba Tuhan tuh bergumul tentang gambar diri dan sebagainya. Tapi beda dengan pendeta ini saudara. Anaknya sekolah diterbang. Lalu suatu saat Tante Ina ngomong sama anaknya. Kamu pengen jadi apa kalau udah gede? Kok kamu kalau doa pinter? Kayaknya kalau ke hal-hal kerohanian tuh pinter gitu ya. Aku pengen jadi pendeta kayak papa. Nah saya waktu denger Tante Ina cerita gitu. Saya terharu. Berarti orang ini gak cuma jadi teladan di luar rumahnya. Tapi dia pun jadi teladan di dalam rumahnya. Sampai anaknya bisa ngeliat, oh jadi hamba Tuhan tuh asik ya. Kayak papa tuh asik ya. Nah, jadi orang ini telah berhasil menjadi teladan.
Gak cuman di luar, gak cuman jago luar, tapi dia juga jago di kandang di dalam rumahnya sendiri. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ciri orang yang menjadi teladan adalah orang lain ingin menjadi seperti engkau. Seperti pendeta ini berhasil membuat anaknya mau jadi seperti dia. Ya, jadi salah satu cirinya orang lain mau menjadi seperti engkau. Kalau orang lain belum jadi, pengen jadi seperti kita, berarti kita belum bersinar ya. Misalnya kamu tuh Kristen tapi kok susah terus sih hidupnya. Atau kamu tuh Kristen kok mukanya tuh pepaya terus sih, gak berseri-seri gitu. Nah itu saudara berarti orang lain ngelihat aduh kok belum bersinar ya. Belum happy ikut Tuhan. Nah jadi orang lain mau ikut kamu juga, mau ikut Tuhan juga. Wah ragu-ragu nih bener apa enggak nih jalurnya nih ya kan. Nah tapi hari ini saat orang lain ingin menjadi seperti kita itu salah satu ciri kita sudah menjadi teladan ya. Oke, yang kedua. Orang meniru engkau. Nah, ya, itu artinya teladan. Nah, tapi saya waktu kemarin dapat klip tentang orang yang anak yang meniru bapaknya, tapi menirunya salah. Nah, tapi ini klip ini lucu sekali. Ini menjadi contoh ya. Coba ditayangkan, Amos. Nama kamu famous banget loh, famous Amos loh. Karena selalu disebut-sebut terus di setiap streaming. Famous Amos, dah bisa nggak? Oh belum. Ya, saya tadi malam ya jam 12 ngirimnya. Ya, jadi ini adalah satu klip yang lucu sekali ya tentang bagaimana anak itu suka meniru bapaknya. Karena itu adalah contoh yang dia lihat gitu loh. Nah, tapi hati-hati itu bisa menjadi bumerang ya. Sudah? Belum. Apa next dulu ya saya ya? Oke, saya next dulu deh. Ciri teladan yang lain adalah orang bisa melihat Yesus di dalam engkau. Ya. Ada seorang cerita tentang seorang anak kecil yang buta. Dia itu jual apel di stasiun. Ya, ini cerita nyata ya. Dulu tapi di luar negeri. Anak kecil ini buta. Tapi dia itu jual apel setiap hari di stasiun. Stasiunnya rame ya saudara ya. Lalu lalang orang. Lalu suatu hari dia lagi duduk di pinggiran. Biasanya orang memberi lebih ya dari harga apel itu. Biasanya dia cuma ada kaleng karena dia gak bisa lihat uangnya. Ya kan? Jadi cuma orang ngomong saya ambil apelnya. Lalu ngasukin uang ke dalam wadah. Suatu hari ada orang yang sangat terburu-buru lewat di depan gadis itu. Dan ranjang jualan apelnya gelundung. Apelnya gelundung semua. Tapi orang yang nyampluk itu gak sempet untuk nolong. Karena apa? Keretanya udah mau jalan. Dia cuman sorry gitu. Lalu dia lari. Dan orang lain tidak ada yang membantu dia. Dia itu bingung, itu cari apel sekeranjang dengan mata buta caranya gimana. Ya. Jadi dia tuh cuman ngeraba-ngeraba ketemu satu masukin, dia gak bisa. Karena apel kan kalau gelundung kan tersebar kemana-mana. Tapi suatu saat ada bapak yang menyempatkan untuk membantu dia. Sampai semua puluhan apel itu terkumpul di keranjangnya dan bapaknya, udah ya nak ini apel kamu semuanya sudah Bapak bantu masukkan ke keranjang. Lalu anak ini berkata, Pak gitu. Ya kenapa? Are you Jesus? Anak kecil ini ngomongnya. Dia gak ngomong makasih. Tapi dia berkata, are you Jesus? Karena dia gak bisa lihat siapa yang nolong dia. Tapi dia dengar. Kalau Yesus itu orangnya baik. Orang buta aja sampai nyangka orang ini Yesus. Karena gak ada orang lain yang berhenti untuk menolong dia. Tapi hanya satu orang ini. Dan dia dengar yang namanya Yesus itu baik. Saya waktu dengar cerita ini saya terharu. Saya berkata, iya ya Tuhan. Kalau sampai perbuatan kita itu sampai orang bisa ngelihat Yesus. Itu loh artinya kita menjadi teladan ya. Jadi yang ketiga adalah saat orang melihat Yesus di dalam engkau.
Dan apa yang menjadi sifat Yesus ada di dalam dirimu. Itu artinya kita sudah menjadi teladan. Oke, yang kedua, siap ya? Meniru. Bisa dilihat klipnya. Ambilin Bapak air putih, kasih es sedikit, kasih daun teh, kasih gula sedikit ya. Boleh nih kan tambahin jeruk nipis, Pak? Boleh, tapi sedikit. Itu namanya es lemon tea, Pak, bukan air putih. Sok tahu kamu sok pinter. Cepat. Nih, Pak. Kok nggak bilang makasih, Pak? Sama anak sendiri isi makasih lebay kamu. Pak, tadi nih kan ambil kertas di laci Papa, boleh kan, Pak? Boleh. Kertas apa kan? Warnanya merah, isi gambar pahlawan, terus tulisannya 100.000, Pak. Itu kan uang statusan Papa kan? Alah, sok pinter, Papa. Ya anak ini dikasih orang tua bukannya makasih kamu ya. Alah, sama Bapak sendiri aja bilang makasih, lebay. Ya, saudara ngerti ya? Papahnya ini nyuruh dia ambil air putih. Dikasih teh sedikit. Kasih jeruk nipis gitu, kasih gula gitu. Terus anaknya ngomong, "Alah, kayak gitu aja tele-tele. Itu namanya lemon tea," kata anaknya gitu. "Hah, sok tahu, udah sana," gitu. Diambilin anaknya, "Kok nggak ngomong makasih?" "Alah, sama anak sendiri aja makasih gitu. Cuman selang 1 detik anaknya bales, ya. Tadi ambil kertas di meja Papa. Kertas apa? Kertas gambarnya merah, ada gambar pahlawan, ada tulisan 100.000. Anaknya salah nggak? Nggak salah, emang bener uang kan kertas juga. Ya saudara ya, orang lain meniru kita. Ya, ini terutama untuk orang-orang terdekat di rumah. Ya, nggak cuman anak loh ya, istri pun meniru suami. Kalau suaminya pelit, istrinya nanti lama-lama jadi ikut pelit. Karena katanya sifat itu menular. Ya. Saya punya saudara itu Koluki. Dia itu dulu tidak pernah namanya minum jus. Ya, saudara ya. Dia itu istilah makannya blubut. Ya wis makannya pokoknya daging kayak gitu makanan yang itu. Sejak nikah sama istrinya, setiap hari dia minum jus sekarang. Ya. Karena istrinya itu pokoknya hidup sehat. Ya, tidak banyak makan micin dan lain-lain. Nah itu menular. Ya, jadi orang terdekat kita itu seringkali meniru kita. Ya, seperti anak ini. Ya, anak ini yang niru bapaknya. Oh, papaku tuh seneng ngomongnya tele-tele gini loh. Gak to the point gitu loh. Nah, jadi dia tele-tele. Ya, ngambil uang aja bertele-tele. Kertas ya kan. Terus bapaknya ngomong, "Kok gak makasih ya? Katanya orang sendiri gak usah makasih ya. Udah gak usah makasih, lebay." Nah, saudara hati-hati. Ya, kita jangan sampai memberi contoh yang salah kepada orang terdekat kita. Karena mungkin sifat buruk kita nular ke mereka. Tapi jangan salah, sifat baik kita pun bisa nular. Ya, jadilah teladan buat orang-orang supaya yang ditiru dari hidup kita itu adalah yang baik. Ya, yang keempat, orang bertobat karena engkau. Ya, yang keempat ini cirinya orang bertobat karena engkau. 1 Petrus 3 ayat yang pertama dibuka. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Nah, ini adalah seperti firman yang disampaikan oleh Kak Cik Selvi waktu hari Selasa kemarin ya. Saya juga baru dengar kisah itu tentang istrinya si Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu adalah salah satu hamba Tuhan yang terhebat sepanjang masa sejarah kekristenan. Ya, dia bikin KKR kesembuhan dan sebagainya. Tapi dia itu ternyata dipertobatkannya sama istrinya sendiri. Ya, dia dulunya tidak kenal Tuhan, tidak mau ke gereja. Nah, sampai suatu hari di hari yang bersalju, istrinya ngomong ke dia, "Aku minta izin dong ke gereja." Dia nggak boleh, tapi istrinya ngomong, "Aku minta izin dong ke gereja, please izinin aku, nggak apa-apa, aku bakal baik-baik saja." Nah, akhirnya istrinya ke gereja, pulang gereja sama suaminya nggak dibukain pintu karena kesel, nggak nurut gitu, sama perempuan kok nggak nurut sama suami. Tapi akhirnya begitu dibukain pintu, istrinya nggak marah.
Istrinya tetap mukanya bersinar seperti bintang. Dan istrinya berkata apa? Halo sayang, udah makan malam belum? Tak bikinin yuk makan malam. Nah, suaminya jadi bingung, ini orang udah tak jahatin istilahnya, tak hukum di luar, dingin loh saudara, bersalju, gak dibukain pintu. Tapi begitu buka pintu mukanya tetap bersinar-sinar kayak bintang. Jadi akhirnya suaminya gak bisa tahan sama cahayanya. Ya, akhirnya suaminya berkata, saya harus kenal sama Tuhannya orang ini. Kok dia udah dijahatin sama saya, udah ditaruh di luar berlama-lama. Dia tetap berbuat baik sama saya. Sinarnya itu nggak bisa saya tahan lagi. Saya harus ikut Tuhannya orang ini hebat. Nah, jadi saudara, orang yang bertobat karena engkau, itu adalah ciri kalau kita sudah menjadi bintangnya Tuhan. Amin. Jangan sampai gara-gara kita malah orang gak mau kenal Tuhan. Kayaknya serem jadi orang Kristen. Wah, gak boleh gitu ya. Nah, kemarin ada cerita juga ya. Hari ini saya banyak contoh-contoh. Kemarin waktu malam pujian dan kesaksian, bukan cuma akustik worship ya kemarin, itu tepatnya malam kesaksian juga. Karena begitu WL dikasih kesempatan ngomong, mereka itu ngomongnya panjang kayak khotbah PW saudara ya. Jadi kemarin itu judulnya akustik night, tapi ternyata banyak yang bersaksi ya. Salah satunya itu WL kita Cik Santi. Dia itu memenuhi yang nomor 4 ini, orang bertobat karena engkau. Yaitu dia waktu dulu adalah orang pertama yang bertobat di keluarganya. Ya. Dia itu memang senang sekolah minggu ternyata. Dia ngerasa oh sekolah minggu tuh asik. Dapat mungkin ya dapat gambar, dapat temen, dapat makanan. Dia tuh senang sekolah minggu dan padahal tidak ada di keluarganya itu yang ngajak dia ke sekolah minggu. Nah, sampai orang keluarganya ngomong, ih aneh sih ya kenapa kamu tuh seneng banget ke gereja gitu. Mamahnya, papahnya. Nah tapi kalau dia diomong sama orang rumah, kok kamu tuh gitu ya gitu. Dia tuh sukacita aja dan dia tetap menjadi anak yang baik. Ya. Sampai suatu hari tanpa ada angin hujan, mamanya tiba-tiba ngomong ke dia, ya udahlah kalau kamu pergi ke gereja mama ikut. Dia sampai kaget, loh kok bisa tiba-tiba mama mau. Nah itu adalah nomor 4 ini. Kadang kita gak harus ngomong banyak, gak harus berbusa-busa nerangin ke orang tentang Yesus. Tapi lewat konsistensi hidup kita tetap berbuat baik sama mereka. Kita tetap manis, kita tetap jadi, kalau jadi anak ya jadi anak yang baik. Jadi istri ya istri yang baik, suami jadi suami yang baik. Kita akan memenangkan mereka lewat keteladanan. Amin. Nah, jadi hari ini ada 4 ya saudara. Yang pertama, orang ingin menjadi seperti engkau. Yang kedua, orang meniru engkau. Ketiga, orang melihat Yesus dalam engkau. Dan yang keempat, orang bisa bertobat karena engkau. Amin. Mari kita renungkan dan kita hidupi firman ini. Supaya kita tetap menjadi bintang-bintang Tuhan yang bersinar. Amin. Wah, supaya benar-benar setiap hari menjelang tanggal 12 ini banyak hal yang saudara dengar. Belajar untuk tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku daripada apa yang saudara dengar. Dari setiap kali saudara mendengarkan akan renungan di tempat ini. Buat saudara-saudara yang dari luar kota, saya berdoa supaya sekalipun tidak ada di antara kita, semua yang disampaikan benar-benar menggaris dalam hidup kita dan kita lakukan. Supaya benar-benar tanggal 12 kita layak untuk dilantik menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau adakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang kami dengar. Dan kami sudah keluarkan dari bibir mulut kami. Engkau kuduskan dan Engkau sucikan semua persembahan pujian kami Tuhan. Biarlah semua firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku daripada firman-Mu.
Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam masa-masa Natal, Natal adalah damai di bumi. Kami berdoa, Engkau turunkan damai-Mu Tuhan dalam keluarga-keluarga dan terutama buat negara dan bangsa ini. Biarlah ada damai sejahtera-Mu turun karena Engkau lahir dalam dunia ini membawa damai. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat satu dengan yang lain saling berdamai Tuhan. Tidak ada pertentangan, tidak ada saling menonjolkan diri. Sehingga menjelang pemilu ini benar-benar adanya damai sejahtera yang daripada-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat mereka ini melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Supaya dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Bapak, kami berdoa, kami minta apa yang saat ini menyebar di seluruh dunia tentang virus-virus yang baru. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membuat daya tahan tubuh buat kami. Engkau sendiri yang akan memberikan daya tahan tubuh sehingga merupakan selubung dalam kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau berikan jubah selubung yang baru, yaitu ketahanan daya tahan tubuh. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, menghadapi pergumulan tentang penyakitnya, menghadapi kesakitan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Engkau tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Engkau kirimkan malaikat Rafael untuk memberikan dan mengirimkan daun kesembuhan untuk mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kelepasan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan akan semua dimanapun mereka berada, anak-anak-Mu yang mengalami suatu pergumulan yang berat. Tuhan, Engkau datang dan Engkau membuat jalan keluar. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami mau menyerahkan akan acara tanggal 12-12 di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap acara yang diadakan di tempat ini untuk anak-anak sekolah terbang. Bapa, kami mau persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau lah yang akan memegang kendali dalam segala perkara ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru pagi ini memasuki akan hidup kami, memasuki dan merasuk, memberi kekuatan bagi seluruh sel-sel dalam tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pelindung dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami Tuhan Yesus, bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah benar-benar Tuhan sepanjang hari ini
Hanya Engkau yang ada di dalam kami dan menguasai kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan mematahkan dan mengikis habis ya Tuhan. Ini tangan kami Tuhan, ini kaki kami. Kami minta di dalam nama-Mu, sepanjang hari ini seluruh perjalanan kami Engkau yang mimpin. Apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Engkau memberikan jatah buat kami dan kami siap menerima secara utuh akan semua jatah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati perjalanan kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.